Silakan tuan-tuan. Silakan kalau mau beristirahat. Ini pakaian ganti. Nini bisa memanggil kami kalau mau mandi. Terima kasih. Hati-hati dengan tibu daya Sudamani. Adikmu mau dijadikan santapan obat awet mudanya. Juga kamu. Dia tidak segan-segan menyedot tulang sumsumu. Tenang. Pura-pura saja tidak tahu. Jangan bikin mereka curiga. Aku percaya kalian bisa melawannya. Selamatkan adikmu. Masa depannya masih jauh. Lokahita, Priamitra, kalau apa yang dikatakan Gundik Sudamani itu benar, kita harus melawannya habis-habisan. Apa selama ini Bopo tidak tahu watak bos Uwa Sudamani? Masalahnya, Bopo tidak menyangka kalau kepada orang yang pernah menolongnya pun, Sudamani tega mau melakukan kejahatan. Sudamani! Ini caramu menyambut orang yang pernah menolongmu? Weleh. Aku masih butuh kekuatan Kalawadana. Pasti hutang budiku padamu akan kubalas lain waktu. Anakmu cukup cantik untuk obat. Juga sumsum putramu, Kalawadana. Iblis busuk! Durjana! Tangkap kedua anak muda itu. Baik. Ikat mereka dan masukkan dalam bilikku. Ayo. Priamitra dan Lokahita tergeletak berjejer di atas ranjang. Tubuh mereka terikat kuat oleh tali yang kasar dan tak mengenal belas kasihan. Simpul-simpulnya mencekik pergelangan tangan dan kaki, menyisakan rasa nyeri yang terus membara.
Di sudut ruangan, asap kemenyan mengepul pekat, mengaburkan pandangan dan menyisakan bau menusuk yang menyatu dengan aroma rempah-rempah yang sedang diracik. Beberapa wanita tampak larut dalam kesibukan meramu sesuatu yang tak mereka mengerti, seolah mempersiapkan upacara rahasia yang kelam. Dalam keheningan penuh kecemasan, kedua saudara itu hanya bisa saling melirik. Tatapan mereka adalah satu-satunya penghiburan. Dan dari celah pintu yang terbuka separuh, muncul bayangan Sudamani, berdiri diam dengan sorot mata tajam yang membawa firasat buruk. Sudah siap? Sudah, Kang. Kalau sudah siap, panggil aku. Aku ingin sambutan yang indah dari gadis itu. Buatkan ramuan untuk gadis itu, biar semakin ganas pucut. Kalau untukku, cukup kau buat saja anak menjangan. Dan ramuan umbi hitam. Baik, Guru. Ini ramuannya, Guru. Bagus. Tambahkan lada hitam, ya. Lalu kau masukkan ke kendi kecil, ya. Ada apa ini? Ada apa? Mana mereka? Kakak, ada bayangan hitam menyelinap dan membawa 2 orang tawanan itu, Kakak. Jahanam! Tidak akan kuampuni perbuatan ini. Terima kasih Paman dan Bibi sudah menolong kami. Kalian ini siapa? Kami putra Kalawadana, tabib dari Gunung Damar. Ayah saya telah dipenjarakan oleh pendekar 8 lengan. Kami telah ditipu oleh pendekar tua itu. Iya. Menurut salah seorang selir pendekar tua itu, Adi Lokahita akan dijadikan korban untuk obat awet muda Ki Sudamani.
Dan dia juga ingin menyedot tulang sumsum saya. Entah untuk apa. Oh, terima kasih, Nyai. Terima kasih. Kami bukan dewa penolong. Kami tidak bermaksud menolong kalian. Aku hanya mau menggagalkan si tua bangka itu menambah kekuatannya. Si Durjana Sudamani masih punya hutang yang harus dia bayar kepadaku. Bibi, bagaimanapun kami harus berterima kasih kepada Bibi dan Paman yang telah menolong kami. Itu urusan kalian. Kidarpa. Iya, Nyai. Kita kembali dulu ke Padepokan. Baik, Nyai. Kelihatannya, kedua pendekar itu sama anehnya dengan si 8 lengan. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Kakang? Kita harus secepatnya meninggalkan tempat ini. Kecuali kalau kamu mau dijadikan selir oleh bandu tua itu. Kita harus cepat pergi, Kakang. Kalau perlu, kita cari tempat Paman Paronwaja. Dan kita ceritakan semua kejadian ini. Sebaiknya kita ke tempat lain, Adi. Kemana saja? Kamu ingat, kita ke Padepokan Tua Bangka Sudamani karena Bopo kesal sama Paman Paronwaja. Lebih baik kita ke tempat lain saja. Ayo. Goblok kalian semua! Mata kalian taruh di mana sampai orang luar bisa menerobos rumahku? Di mana? Tadi saya melihat sendiri ada orang berpakaian hitam-hitam di belakang rumah, Guru. Iya, Guru. Betul, Guru. Saya pikir kawan kita sendiri, Guru. Siapa yang suruh mikir? Tugas kamu menjaga. Iya, artinya Guru. Kamu mewaspadai, Guru. melihat, mencurigai, menanyai setiap orang yang datang. Ya ampun, Guru. Bukan untuk mengira-ngira atau menduga-duga. Iya, Guru. Apalagi berpikir. Paham? Ya, Guru. Paham? Bangun, goblok. Iya, Guru. Paham? Paham, Guru. Paham. Sekarang periksa bilik tawanan. Cepat. Baik, Guru. Mau apa lagi kalian, ha? Hei, mau apa? Hah? Bilang sama guru kalian. Dia lebih busuk dari Dendawa. Diam! Apa? Diam! Membalas kebaikanku dengan perlakuan seperti ini. Ayo.
ajar. Ternyata pendekar tampan itu adalah seorang raja. Kantil! Cempaka! Ada apa, Yunda? Kenanga datang membawa kabar yang menggetarkan hati kedua adiknya. Wajahnya masih menyimpan keterkejutan, seolah belum sepenuhnya percaya apa yang baru saja dilihatnya. Laki-laki yang pernah mempermalukan mereka dengan keangkuhannya itu ternyata adalah seorang raja. Bukan hanya tampan dan berwibawa, tapi juga pemberani. Ia berdiri tegak menghadapi para siluman, dan dengan kelincahan yang luar biasa, menghindari setiap serangan yang mengarah padanya. Di tengah hiruk-pikuk kota raja, Kenanga melihat sendiri sosok lelaki itu, berjalan tenang, memancarkan aura yang tak bisa diabaikan. Saat itulah Dewi Cempaka tersadar akan satu hal yang selama ini mengusiknya. Aroma tubuh lelaki itu begitu wangi dan khas, seolah bukan milik manusia biasa. Dia Prabu di Malwapati. Rupanya dia berhasil membebaskan diri dari kutukan Yunda Dewi. Kita harus membuat perhitungan dengan dia. Dia atau istrinya harus mati. Harus mati. Tidak mungkin aku bisa menuntut Gusti Prabu. Tampaknya beliau masih kasmaran dengan Gusti Ratu Sekarwangi. Tapi bagaimanapun juga, beliau harus tahu. Sejak perbincangan kita malam itu, Galuh tiba-tiba jadi pemurung. Bahkan, dia tidak pernah mau lagi diajak mandi di kolam Taman Sari. Apa mungkin kita telah menyinggung perasaannya? Tapi seingat saya, anak itu tidak mudah tersinggung. Bahkan terkesan masa bodoh dalam segala hal. Mungkin ada sesuatu dari yang kita bicarakan malam itu yang membuat dia teringat sesuatu yang barangkali sangat memukul perasaannya. Kalau tidak salah, saya telah bercerita bagaimana saya mendengar percakapan Nila Saroya dengan Darpasyura yang melarikan diri dari padepokan ayahnya. Mungkin persoalannya itu, Kanda Prabu. Galuh, kata Bibi Emban, dari pagi kamu belum makan? Dari kemarin, hamba tidak nafsu makan, Gusti Dewi. Apa yang mengganggu pikiranmu sebenarnya, Lu? Boleh hamba menyampaikan sesuatu, Gusti Prabu? Kapan aku pernah melarang seseorang untuk menyampaikan sesuatu? Kamu ini ada-ada saja, Lu. Maaf, Gusti. Hamba mau menuntut pertanggungjawaban Gusti Prabu. Apa ada kesalahan yang kulakukan kepadamu selama ini, Lu? Gusti Prabu telah menyebabkan keluarga saya dan juga Padepokan Sugaluh menjadi hancur berantakan. Saya kurang mengerti apa yang kamu maksudkan. Apa mungkin seorang murid tega menghancurkan keluarga gurunya?
apalagi padepokannya. Secara tidak langsung, Gusti Prabulah yang menghancurkannya. Karena Gusti Prabulah yang membawa perempuan jahat itu ke padepokan. Nila Saroya maksudmu? Ya. Dia telah mencuri pusaka dan kitab dari padepokan Sugalu. Setelah berhasil menghasut Bopo untuk mengusir Biung dari padepokan. Kemudian menghancurkan hati Bopo dengan mengkhianati cintanya. Semuanya menjadi berantakan. Hamba menjadi sebatang kara. Tanpa tahu apakah Bopo dan Biung hamba masih hidup atau sudah mati. Aku sendiri tidak pernah menduga bahwa perempuan itu ternyata punya niat yang sangat jahat. Gusti Prabu pernah mengatakan bahwa perempuan itu dan 12 saudara seperguruannya telah dibantai oleh Sudamani. Benar. Menurut pengakuannya, Nila Saroya adalah anggota dari perguruan Halimun Petak yang ada di pegunungan Kendeng lereng utara. Aku bisa mengerti perasaanmu. Dan sebagai murid Sugalu, aku bertanggung jawab untuk menuntut balas pada perempuan itu. Sebaiknya kamu tetap tinggal di sini. Kamu bisa menemani Gusti Putri tinggal di Kaputren. Terus terang, hamba tidak betah tinggal di sini, Gusti Prabu. Kehidupan yang serba enak seperti ini malah membuat hamba semakin tersiksa. Apalagi hamba masih belum menemukan pertanda apapun tentang Bapak Empu juga Biung hamba. Jadi? Gusti Prabu, Gusti Dewi, hamba ingin berkelana. Hamba juga ingin mencari Kakang Suliwa. Iya, Suliwa. Kemana anak ajaib itu? Kami berdua pernah pergi mencari Biung Setiawati ke Pulau Momongan. Bahkan pulau itu telah kami taklukkan. Demang Kalapati yang menjadi bawahan Adipati Sedayu memberitahu bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang nasib Biung. Sesudah itu, kami kembali ke Sugalu. Tapi padepokan sudah hancur. Kemudian, hamba berpisah dengan Kakang Suliwa. Hamba menemui Gusti Prabu. Dan Kakang Suliwa mencari Bopo dan Biung entah kemana. Kalau memang niatmu sudah bulat, aku tidak bisa menahanmu, Lu. Pesanku, jangan suka meremehkan orang, terutama yang belum kamu kenal. Baik, Gusti Prabu, Gusti Dewi. Sudamani memperlakukan ayam jagonya, si Jalu, lebih dari sekadar hewan peliharaan. Baginya, si Jalu adalah simbol harga diri, sebuah kehormatan yang tak ternilai. Ia mempercayakan perawatan ayam itu kepada orang-orang terdekatnya dan menaruh perhatian penuh pada kebersihan kandangnya. Kandang yang kotor adalah ancaman, dan Sudamani tak ingin sesuatu yang remeh menjatuhkan kebanggaan hatinya. Si Jalu bukan ayam biasa. Tubuhnya kekar, bulunya mengilap, dan sorot matanya tajam seperti prajurit perang. Sudamani selalu membanggakan tawaran Gusti Adipati, 2 ringgit emas untuk seekor ayam. Jumlah itu bukan main-main, setara hampir 10 juta rupiah
jika dihitung dengan nilai emas hari ini. Namun bagi Sudamani, kebanggaan tak bisa dijual. Wah, bisa buat beli kuda 10 ekor, Guru. Aku akan menyebarkan uang itu bagi siapa saja yang bisa mencarikan aku, gadis kembar, berkulit putih yang lahir pada wuku landep. Wah. Memang wah. Dan untuk orang tua gadis itu, akan aku berikan 2 lagi ringgit emas. Maaf, kelihatannya Nini baru ke desa ini. Apa ada larangan orang luar masuk ke desa ini? Saya kira tidak. Saya sendiri bukan orang sini. Mari, Den. Silakan, Den. Maaf, Nini. Silakan duduk. Silakan. Kelihatannya Nini keberatan duduk dengan saya. Ah, sudahlah. Pelayan. Nama saya Aditya, dari Pulau Kura-Kura. Hah? Kalau tidak salah, di sana ada padepokan. Pemiliknya seorang pendeta yang bernama Empu Ganggadara. Beliau guru saya, kenalkan. Galuh Parwati. Tapi sekarang beliau lebih memilih diam di pulau, mempelajari Weda. Sebenarnya sudah lama saya ingin menyeberang, mencari pengalaman. Tetapi guru tidak pernah mengizinkan. Kamu melarikan diri? Guru memberi tugas untuk membasmi penjahat-penjahat yang telah menguasai Kembang Jenar. Oh. Nini tahu di mana daerah Kembang Jenar? Mau makan apa, Denayu? Iya, tolong buatkan bawal panggang dan sambal belacan. Pakai rawit dan asam jawa. Iya, akan saya sediakan. Kalau Aden? Sama dengan dia, Bu. Iya. Saya tidak bawa uang. Lalu kenapa berani masuk sini? Kenapa pesan makanan? Tadinya saya cuma meminta air minum. Saya sudah bawa bekal, jenang kelapa. Kali ini biar aku yang bayar. Terima kasih sebelumnya. Maaf, kalau boleh tahu, Nini datang dari mana? Sekali lagi, saya Galuh Parwati. Dari Padepokan Sugaluh. Saya putri Empu Mahasyura. Guru saya sering menceritakan tentang Bapak Nini. Maaf atas kelancangan saya di luar tadi. Saya sangat senang berkenalan dengan Nini. Kamu sudah tahu siapa yang akan kamu hadapi di Kembang Jenar? Nini sendiri mau kemana? Panggil saja namaku Galuh. Rasanya aneh dan kaku jika kau menyebutku dengan ini. Iya. Memang lebih enak. Galuh. Nama kamu bagus. Tidak usah memuji.
Aku tidak suka. Dan satu lagi, kau bisa merahasiakan asal-usulku, Ditya? Iya, ya. Tapi kamu belum menjawab pertanyaan saya, Galuh. Ya. Aku tidak punya tujuan. Aku sedang berkelana. Begini. Kalau kamu mau, kita bisa bergabung. Kamu tahu Kembang Jenar, kan? Tergantung. Aku belum kenal betul watak dan perilakumu. Tapi tawaran itu cukup menarik. Kita berangkat sekarang. Kamu siap? Siap, Ibu. Yang akan kita hadapi adalah manusia yang kejam dan licik. Dia sebenarnya Denawa yang berwajah manusia. Kamu berani? Berani. Kita berangkat. Ayo, Kakang. Apa tidak sebaiknya Nyai minta izin dulu kepada ayah Nyai? Saya dengar Empu Ranggasuli sedang sakit keras. Ini urusan saya dengan Sudamani. Bukan persoalan perguruan Halimun Peta. Saya tidak suka para tetua akan merecoki urusan ini. Kita berangkat sekarang. Galuh. Galuh. Bajul buntung. Lamun. Uyun. Ada apa? Ada apa ini? Kakak! Huh? Kakak! Kakak! Ada apa ini? Kenapa menangis? Ada apa? Apa? Kambingku yang paling kusayang mati. Kemarin, oblong.